Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita hidayah ke jalan agama ini sehingga kini kita dapat merasakan nikmatnya ibadah puasa di siang hari dan nikmatnya salat tarawih di malam hari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Jamaah sholat Isya dan tarawih yang berbahagia, dalam pembukaan kali ini kami ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak mengisi tausiah pada malam ini adalah Ustadz Zahid Hadromi. Yang kedua, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih adalah Ustadz Yusri Hadriansyah. Mari kita ikuti tausiah yang akan disampaikan dengan tenang dan mengharap ridho Allah, dari Allah. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang barokah dan amalan yang diterima oleh Allah. Amin. Selanjutnya kepada Ustadz Zahid Hadromi dipersilakan untuk naik ke mimbar. Dari kami apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir ayunana minal khiyanah. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala karena di kesempatan ini Allah Ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa menikmati bulan Ramadan, untuk bisa sholat jamaah dan kita dikasih kesehatan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita banyak syukur Allah tambah nikmat itu sehingga kita semuanya bisa kemudian istiqomah menjalankan syariatnya sampai kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, Masya Allah tabarakallah ya, tadi anak siapa namanya siapa? Anak kecil tadi? Aska. Masya Allah. Barakallahu fiq.
Jadi ini luar biasa konsepnya ya. Jadi anak kecil-kecil dilibatkan itu luar biasa. Barakallahu fiik, semoga Allah istiqomahkan dan luar biasa sekali tadi. Semoga orang tuanya diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Taib, jamaah sekalian rahimakumullah. Tema kita akan bahas hanya satu hadis, Pak. Jadi satu hadis ini yang mungkin jadi bahan renungan bagi kita untuk refleksi diri kita. Kalau ditanyakan, kita semuanya pingin selamat dah, Pak? Pingin. Kalau ditanya, semua orang pingin selamat. Ada yang pingin selamat dengan jalan buat sendiri. Ada yang pingin selamatnya pakai jalan yang ke kanan, ke kiri. Ada yang naik ke atas, ada yang ini. Macam-macam jalan keselamatan. Tapi kalau kita pingin mendapatkan resep keselamatan, maka nggak ada jalan lain kecuali kita harus ngikuti konsep keselamatannya Kanjeng Nabi. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada seorang sahabat mulia namanya Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat mulia Uqbah bin Amir. Sahabat Uqbah bin Amir ini datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, manaja? Ya Rasulullah, apa keselamatan itu? Apa sumber-sumber keselamatan? Atau kalau bahasa sederhananya, bagaimana saya bisa selamat? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Bagaimana ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ada 3 resep keselamatan. Yang pertama apa? Yang pertama kata Rasulullah, amsik alika lisanak. Resep pertama, Pak, jaga lesanmu. Waduh, ini abot ini, Pak. Jaga lesan ini gampang apa mudah? Gampang apa mudah, Pak? Oh, sulit. Amsik alika lisanak. Jaga lesan. Jaga lesanmu, sumber keselamatan. Apalagi di zaman fitnah kayak gini. Jangan sampai kita kebanyakan komentar ini, komentar itu, komentar rumah tangganya orang, komentar rumah tangganya artis, komentar apa saja dikomentari. Subhanallah. Padahal apa yang kita omongkan, apa kata Allah? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang keluar dari lisan kita kecuali semuanya ada catatannya. Ada catatannya, Pak. Maka jaga lesan kita. Jangan sampai lesan kita menjadi bumerang dan bencana untuk kita. Eman, Pak. Terutama di dalam bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih? Malam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong, kemudian dia justru malah melakukannya, maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minum, dalam tanda kurung Allah nggak butuh dengan puasanya. Pak, Bu, mari jaga lesan. Jangan sampai lesan kita menjadi bumerang untuk kehancuran kita. Karena apa yang kita omongkan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ustadz, saya nggak pernah banyak omong kok Ustadz, tapi tulisan statusnya sering nyakiti orang. Wah, ini podo ae. Nggak pernah ngomong tapi apa? Kalau nulis itu nyinggung sana, nyinggung sini, nyakiti sana, nyakiti sini. Sama apa tidak, Pak? Sama, podo ae. Dosone ya apa? Ya podo. Maka amsik alika lisanak, jaga lesanmu, kata Rasulullah SAW kepada sahabat Uqbah bin Amir. Ini resep pertama, jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kita harus belajar melatih untuk banyak diam. Pak, orang itu kalau banyak ngomongnya banyak salahnya. Lek wis akeh salahne, akeh dosane. Kalau sudah banyak dosanya, tempatnya di mana? Di neraka. Dan orang kalau banyak ngomong itu, Pak, nggak ada wibawanya, Pak. Tapi lek orang itu meskipun dia nggak banyak omong, meskipun dia kurang cerdas, kurang pinter, tapi kalau dia diam, orang itu sungkan. Tapi kalau semua hal dikomentari, kelihatan jahilnya, kelihatan bodohnya. Maka mari belajar untuk menjaga lesan. Ayo kita sama-sama jaga lesan kita. Karena Rasulullah berjanji, siapa yang menjamin untukku untuk menjaga lesannya, Allah jamin surga. Apa kata Rasulullah? Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmannahul jannah. Siapa yang menjamin untukku lesannya untuk tidak berbicara yang buruk, kemudian menjamin kemaluannya untuk tidak melakukan perkara dosa dan maksiat dengan kemaluannya, maka aku jamin dia dengan surga. Ini Rasulullah. Yang paling sulit ini kita menjaga lesan. Biasanya yang banyak omong itu bapak atau ibu sih? Ibu-ibu ya? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Oh, bapak-bapak ya? Pak, kita ini memang harus banyak diam, Pak.
Aku cerita nang bapak-bapak, ibu-ibu insya Allah di sini wiritan tok, ambil pengajian. Jadi kita ini kadang subhanallah, apa itu? Jaga lesan. Karena sumber masalah kita di lesan kita, Pak. Contoh misalkan yang sering terjadi dan ini selalu berulang. Wis dielingno mbek ustaz yo pancet dibaleni maneh. Apa iku? Lek teko nang mantenan, Pak. Sing lanang itu ganteng ya, sing wedok rada ireng. Lho, ngono iku langsung dosa apa tidak itu, Pak? Ya dosa gak oleh. Makanya Pak, ojo kakean ngono, Pak. Lek ibu-ibu insyaallah gak tahu ngono. Lek bapak-bapak tak elingno. Nggih, Pak ya. Jadi apa? Jangan terlalu sering komentari dosa gede. Engko tanggane tuku motor anyar dikomentari, beli mobil baru dikomentari ini. Paling ini itu dan lain sebagainya. Jangan, tahan lesan kita. Makanya orang kalau banyak menahan lesannya, selamat. Tapi kalau banyak komentar sana, banyak komentar sini, justru malah kehinaan bagi orang itu. Dan orang kalau sudah kebanyakan berbicara, anggota badannya gak iso istiqomah, Pak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu apakah idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha kullahu tukaffiru lisana fayaqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bik. Setiap pagi anak manusia itu ya, itu anggota badannya itu berbicara kepada siapa? Kepada lesan. Wahai lesan, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, karena kegiatanmu, maksudnya ucapanmu, itu sangat mempengaruhi daripada aktivitas kita. Fa inna istaqamna. Kalau kamu wahai lesan, kamu itu istiqomah, maka kami pun juga istiqomah. Wa ini wajatta i'wajatna. Tapi kalau kamu nggak bisa istiqomah, kamu selalu berbicara tanpa kejelasan yang jelas, maka apa yang terjadi? Kami pun anggota badan yang lain tidak bisa istiqomah. Maka nilai kepingin istiqomah, iso wiritan, iso maca Quran, lesane dhisik dijogo. Lesan kita jaga. Sudahlah, nggak usah komentar yang lain-lain. Kita ini banyak hal yang harus kita kerjakan daripada ngurusi atau membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini yang pertama, amsik alaika lisanak. Yang kedua kata Rasulullah, wal yasa'ka baituk. Nah ini penting Pak, Bu, Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Tetaplah tinggal di rumahmu. Atau kalau kita terjemahkan secara letterlek, wal yasa'ka baituk. Jadikan rumahmu itu lapang. Lapang ini kata ulama hadis ada dua makna. Makna pertama memang rumahnya luas. Karena orang kalau rumahnya luas itu lapang, dodone enak. Tapi yang makna yang lebih esensi kata para ulama hadis bukan luasnya rumah. Karena ada orang yang rumahnya luas tapi hatinya sumpek. Ada apa tidak, Pak? Ada. Maka kata Rasulullah, kata para sahabat dan para ulama hadis yang lainnya itu mengatakan apa? Bahwa yang dimaksud dengan wal yasa'ka baituk yaitu apa? Dadanya merasa lapang ketika di rumah dan betah untuk tinggal di rumah ketimbang keluar. Pak, Bu, jamaah sekalian rahimakumullah, jadikan rumah kita ini seperti surga, Pak. Lek iso betah di omah. Ojo sampai kita ini lebih banyak di luar rumah, jangan. Di dalam rumah. Kenapa? Karena kalau sudah keluar, kecenderungan berbuat dosanya lebih tinggi apa tidak, Pak? Iya, minimal pangapunten, minimal maksiat mata. Minimal maksiat mata. Karena mungkin ketika kita keluar rumah, tidak semua orang menutup auratnya dengan sempurna. Minimal itu. Belum lagi nanti kalau ngumpul-ngumpul gitu kan, Ustadz, saya kalau ngumpul nggak pernah kok hibah ngerasan itu nggak pernah Ustadz. Iya, niat dari rumah nggak pernah. Tapi kalau sudah kumpul sama temen yang punya kebiasaan seperti itu, nanti akan ke bawah. Ayo, ini ono berita penting ini, tonggone awake dhewe. Loh, aku gak kelemu kono. Loh, iki cedek loh, sak komplek loh mbek kon. Loh, sapa jenenge? Lah iki mari ngono arek. Kenapa? Karena kecenderungannya begitu manusia itu. Kecenderungannya begitu, terutama ibu-ibu memang cenderung lebih banyak berbicaranya dan banyak pingin keluarnya. Maka jangan, tahan di rumah. Apalagi sifat wanita mukminah, waqarna fi buyutikunna. Hendaknya para wanita-wanita itu, istri-istri Nabi dan wanita-wanita beriman, itu mereka lebih senang untuk tinggal di rumah. Loh Ustaz, apakah nggak boleh keluar? Boleh, bukan nggak boleh. Yang penting keluarnya kalau ada hajat. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, ini kata Rasulullah. Jangan sampai rumah kita jadi sempit. Apa penyebab sempitnya rumah? Satu, maksiat dan dosa. Yang menjadikan rumah kita sempit itu dosa, Pak. Guduk bangunan.
Ada orang, jenengan kalau pernah umroh Pak, pernah umroh atau pernah haji, di situ ada miniatur rumahnya Nabi Pak. Ada contohnya rumahnya Nabi. Subhanallah, ukuran rumahnya Nabi itu kecil Pak, kecil Pak. Bahkan dalam riwayat, kalau Rasulullah berdiri, itu bisa megang atapnya rumah. Atapnya pun bukan pakai asbes yang bagus, bukan pakai ini, enggak. Pelepah daun kurma, subhanallah. Sederhana rumahnya Nabi itu Pak. Tapi rumah yang paling bahagia rumahnya siapa? Rasulullah SAW. Bukan berarti tidak boleh punya rumah bagus loh Pak, jangan salah paham, bukan itu poin saya. Tapi mari kita jadikan dimanapun kita tinggal, di rumah mewah, di rumah yang mungkin tidak begitu mewah, di rumah yang lagi kita kontrai, itu semuanya bisa menjadikan kita bahagia. Itu yang ingin disampaikan oleh Islam. Karena sumber kebahagiaan kalau orang lapang dadanya, lapang dadanya. Dan sumber kesempitan rumah, sumber kesempitan dada, yaitu apa? Dosa dan maksiat kita. Makanya kita harus apa Pak jamaah rahimakumullah, berusaha untuk menjadikan dada kita dan rumah kita itu lapang dengan banyak ibadah. Pokoknya ibadah apa saja kerjakan di rumah Pak. Kecuali sholat jamaah di masjid. Sholat jamaah memang sunnah keutamanya adalah di dalam masjid, di dalam masjid. Bagi laki-laki, ibu-ibu afdolnya di rumah. Ke masjid boleh, dan Rasul tidak melarang, nggak ada masalah. Cuman kalau bicara afdol, memang laki-laki diutamakan di masjid, sedangkan ibu-ibu diutamakan di rumah. Nah, di sini poinnya apa? Wal yasa'aka baituk, luaskan. Dodone sing luas, Pak. Ojo sampai berarti orang-orang di rumah harus menghadirkan yang namanya ketenangan. Ibu-ibu sebagai tempat di mana bapak-bapak kalau sudah capek pulang dari kerjanya harus menjadi tempat sumber ketenangan. Jangan bapak-bapak baru sampai rumah yang ditanya pertama kali, amplop gajinya endi? Ustadz, kan itu jatah kita. Bukan soal jatah, tapi itu bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Harus menjadi sesuatu yang menenangkan. Di saat suaminya bingung, di saat suaminya itu banyak pikiran, jangan malah nambahi pikiran. Dengan apa? Dengan sikap kita yang mungkin bisa menyinggung perasaannya pasangan. Hati-hati. Itu yang bikin rumah kita jadi sempit, meskipun bangunannya mewah. Nah ini ibu-ibu jamaah sekalian, bapak-bapak sekalian rahimakumullah itu. Dan yang lebih penting, yang paling bisa mencahayakan rumah kita dan meluaskan keadaannya dan menjadikan penghuninya itu bahagia adalah membaca Al-Quran. Semakin sering kita ini berusaha menyinari rumah kita dengan bacaan Al-Quran, insya Allah rumah kita jadi bahagia. Wes belajar Pak, sama. Kalau saya sampaikan begini, saya juga belajar. Podo-podo belajar Pak. Awake dhewe iki podo-podo belajar. Ustadz yo belajar, jamaah yo belajar. Kenapa? Karena proses memperbaiki diri itu tidak berhenti. Kapan berhentinya? Kalau kaki kita, kata Imam Ahmad, kita berhenti berjuang memperbaiki diri dan seterusnya. Kalau kaki kita sudah sampai ke surga, nginjak surga, nah wis mandek wis. Begitu. Ya. Nah ini jamaah rahimakumullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ya ini pesan yang terakhir dari Nabi, sumber keselamatan, wabki ala khotiatik. Tangisi kesalahanmu di rumahmu. Pak, Ramadan kesempatan kita melebur dosa, Pak. Pangapunten saya tanya, jenengan di sini ada yang tidak punya dosa, Pak? Ono apa enggak, Pak? Ada enggak? Gak ono, Pak. Semua kita punya berbuat dosa. Cuman jenis dosanya macam-macam. Dosanya orang yang tidak paham agama, kurang ilmunya, itu biasanya mungkin terjebak dengan zina, minum khamar, mencuri. Tapi kalau sudah solih, masya Allah, tabarakallah, imannya bagus dan lain sebagainya, itu iblis jarang godanya bukan pakai zina, Pak. Bukan pakai kemudian pertama godanya ya. Mungkin ujungnya akan berzina, tapi pertama godanya tidak akan digoda dengan begitu. Nggak mungkin kita disuruh meninggalkan sholat dulu sama iblis. Tidak, Pak, bukan itu. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Coba, ini cara iblis mengelabui kita, Pak. Pangapunten. Iblis itu luar biasa. Apa kata Ibnul Jauzi? Di antara tipu daya syaitan supaya orang terjebak dengan dosa, kalau sulit untuk dijadikan dia melakukan dosa besar, maka poin yang keenam, cara yang keenam yang dipakai sama iblis, yaitu apa? Dia jadikan hamba itu seneng dengan amal-amal sunnah sampai yang wajib keteteran. Contoh, Pak. Ada orang rajin sholat malam, masya Allah, sembahyang pengi, tahajud, masya Allah, tapi subuhnya telat. Ada apa enggak ini, Pak? Ada. Tentu idealnya sholat malam ya subuh, itu ideal. Tapi kenyataannya iblis pinter. Ini kalau disuruh zina nggak mungkin. Maka saya buat dia senang dengan amal solehnya, yaitu apa? Sholat malamnya masya Allah dari jam 2 sudah bangun, mungkin 1 juz atau 2 juz dalam sepanjang malam. Begitu menjelang subuh dia istirahat sebentar. Istirahat sebentarnya ternyata bablas sampai jam 6, jam setengah 7.
Rusak apa tidak ini? Rusak, Pak. Karena yang wajib itu adalah yang lebih afdol. Sholat malam itu di bawahnya sholat wajib. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka mari tangisi dosa kita. Dan kalau kita merenungi dosa kita, Pak, subhanallah, hati kita itu lapang, Pak. Dibanding kita banggakan amal. Kalau kita rajin menangisi dosa kita, dodonya awake dhewe iku lapang, Pak. Jujur sajalah sama Allah. Dan gak perlu orang lain tahu. Di saat kita sedang menyendiri, entah di rumah kita, di kamar kita, atau di masjid, kita meneteskan air mata, itu akan melahirkan kebaikan untuk kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ainani la tamassahuman nar, ainun bakat min khosyatillah, wa ainun bata tahrisu fisabilillah. Ada dua mata yang tidak tersentuh api neraka jahanam. Mata yang menetes karena takut kepada Allah Ta'ala, dan mata yang berjaga di medan jihad. Jadi kita menangis, ingat dosa, ingat maksiat kita, masa lalu kita, atau mungkin kita dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, terus kemudian meleleh air mata kita, itu menyelamatkan, Pak, bukan menghinakan, menyelamatkan. Dan kita perlu waktu itu, Pak. Tidak perlu istri kita tahu, tidak perlu suami kita tahu, cukup antara kita dengan Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Supaya jujur kita kalau nangis, bukan pura-pura. Meskipun kita nggak boleh menuduh orang lain. Kalau ada orang nangis di masjid, kita tuduh, oh ini pura-pura. Jangan, nggak boleh. Yang penting apa? Sering-sering meneteskan air mata. Dan siapa yang meneteskan air mata di tengah kesendiriannya, Allah akan kasih naungan. Apa kata Rasulullah? Sab'atun yudhillumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang tidak ada naungan nanti, ya, yang akan dinaungi sama Allah Ta'ala, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Salah satunya apa? Wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Seseorang yang dia itu menyendiri, tidak ada orang tahu. Mungkin pasangannya tidak tahu, anaknya tidak tahu, semuanya tidak tahu, dia meneteskan air mata, ingat dosanya. Netes dosanya. Saya pernah maksiat ini, saya maksiat ini, saya maksiat ini. Allah tidak tahu, tapi ternyata apa? Kenapa? Ya, sabar dulu ya. Menetes air matanya. Maka beruntung orang seperti ini. Maka dari itu, terutama di dalam bulan Ramadan, mari kita perbanyak meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa kita, baik dosa yang terang-terangan maupun dosa yang sembunyi-sembunyi. Minta maaf sama Allah. Tidak usah malu, Pak. Ustadz, dosa saya banyak, Ustadz. Muhammad. Dosa saya banyak, Ustadz. Maksiat banyak. Apakah diampuni? Diampuni, Pak. Allah yang mengatakan itu. Apa kata Allah dalam hadits qudsi? Ya ibadi, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, aku tahu kalian maksiat di malam dan siang hari. Jadi Allah itu ngerti, Pak. Allah itu tahu kita maksiat di malam hari, kita maksiat di siang hari. Allah tahu semuanya. Tapi di saat kemudian Allah tahu, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Diampuni sama Allah Ta'ala. Bersih, Pak, bersih. Sampai ada kisah, Pak, ada orang bunuh 99 orang, datang kepada ahli ibadah. Ini loh, Pak, pentingnya ilmu, Pak. Datang kepada ahli ibadah, tapi ilmunya kurang. Semangat ibadah tapi ilmunya kurang. Ya bagus, cuman harus ditambahi dengan ilmu supaya dia nggak salah paham. Apa efeknya? Ketika orang ini sudah bunuh 99 orang, datang kepada ahli ibadah, tanya, wahai fulan, saya ini telah bunuh 99 orang, apakah masih ada pintu tobat? Apa jawaban dia? Dia pakai perasaan. Bunuh 1 orang saja, itu Allah sudah murka. Apalagi 99 orang. Maka ahli ibadah ini mengatakan apa? Tidak ada. Allah akan murka kepada Anda. Apa yang dilakukan sama si pemuda ini, sama orang ini? Ditambahi lagi 100, sis. Jadi dibunuh sekalian 100. Lalu kemudian dia pindah datang kepada siapa? Kepada orang lain. Kepada orang lain. Kepada siapa? Kepada mereka yang punya ilmu. Wahai fulan, wahai rohib, wahai fulan, sungguh aku telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu tobat? Ada. Bayangkan, ada. Alhamdulillah. Lalu kemudian dia dinasihati, tapi kamu harus pindah dari tempat negerimu. Karena di tempat asalmu itu banyak dosa dan maksiat. Banyak dosa dan maksiat. Kalau kamu tetap di situ, nanti kamu akan terus melakukan dosa. Pindah dia, Pak. Belum sampai tujuan, meninggal di tengah jalan. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, orang ini setelah dia tahu meninggal dunia, turun 2 malaikat, malaikat rahmat sama malaikat azab. Malaikat rahmat ingin mengatakan, ini jatahku. Kenapa? Dia sudah taubat.
Malaikat azab mengatakan, "Enggak, dia telah bunuh 100 orang. Ini adalah jatahku." Rebutan. Lalu Allah utus malaikat yang ketiga, tapi dalam wujud manusia, memutuskan dua perkara ini. Apa kata malaikat ini yang ketiga ini? Kata malaikat ini, segera kamu ukur jarak mana yang lebih dekat antara dia yang yang kemudian dari tempat asalnya atau dari tempat yang akan dia tuju. Ternyata lebih dekat dari tempat yang mau dituju, tempat kebaikan. Hanya jeda 1 dhira, sekitar 50 cm, 60 cm. Akhirnya Allah putuskan masuk ke dalam surga. Subhanallah, luar biasa jamaah rahimakumullah. Maka dari itu mari perbanyak kita ini untuk bertobat kembali kepada Allah Ta'ala. Kita kembali kepada Allah Ta'ala, kita istighfar, kita tobat, akui kesalahan. Sudahlah, jangan aku dan jangan sibuk mencari aib orang, Pak. Apa kata salafus soleh? Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang kesibukan hariannya sibuk dengan aibnya sendiri daripada sibuk dengan aib orang lain. Loh, aib kita ini banyak apa tidak, Pak? Banyak, Pak. Saya tidak pernah berbuat ini, Ustaz. Baik, sholat kita sudah khusyuk belum? Atau jangan-jangan baru takbiratul ihram, ingat, kunci saya masih di sepeda apa enggak ya? Kompor tadi sudah saya matikan apa belum ya? Subhanallah, itu ujian. Kita perbaiki lagi, perbanyak istighfar dan tobat. Itulah 3 jamaah rahimakumullah, 3 wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amsik alaika lisanak, kamu jaga lisanmu wahai Uqbah bin Amir. Lalu kemudian yang kedua yaitu apa? Jadikan rumahmu adalah tempat yang luas. Wal yasa'aka baituk, kemudian wabki ala khati'atik. Semoga Allah Ta'ala membantu kita untuk senantiasa bisa menjaga lisan kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan rumah kita lapang untuk kita tempati dan kita tinggali. Dan Allah jadikan lisan kita tidak pernah bosan untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat lagi. Mari kita tata kembali safnya. Kita laksanakan salat tarawih. Istawu wa'tadilu sawu sufufakum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillah. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar.
الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin آمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم
أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الله أكبر سبحانك سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر سبحانك اللهم وتبارك اسمك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة
وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Mari salat witir. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin آمين بسم الله الرحمن سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر بفني ورحمني الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الناس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك رب الملائكة